Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Luar biasa. Tentunya anak-anak dalam keadaan sehat-sehat ya anak-anak ya. Nah, begitu juga dengan Pak Guru dan anak-anak dan keluarga. Semua dalam keadaan sehat, sehat ya. Nah, di sini pembelajaran kedua ini kita akan belajar bahasa Indonesia anak-anak ya. Nah, di sini ada kali 3 7 di sini kompetensi dasarnya adalah menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan dengan teks non-fiksi. Nah, keterampilannya menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Tujuannya apa anak-anak di sini? Siswa dapat menguraikan konsep-konsep teks non-fiksi. Siswa dapat menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dan bahasa sendiri, ya. Nah, di sini laporan pengamatan. Apa sih itu laporan pengamatan? Laporan yang ditulis dari dan dibuat sebagai hasil pengamatan objek pengamatan tertentu seperti sebuah tempat atau sebuah proses pekerjaan. Nah, di sini anak-anak ya, laporan pengamatan kita harus melakukan pengamatan terlebih dahulu. Jika misalnya kita berkunjung ke museum, nah kita mengamati benda-benda yang ada di museum. Nah, apa saja sih ada yang benda-benda di museum itu dan tergolong dari manakah benda-benda itu? Terus apa namanya benda-benda tersebut? Nah, di situ kita harus melakukan pengamatan terlebih dahulu, ya. Nah, baru kita tuliskan ke dalam sebuah laporan, ya. Nah, laporan pengamatan memiliki ciri-ciri bagaimana? Pertama, satu, bersifat fakta. Harus fakta sesuai dengan kenyataan, tidak boleh dikarang. Misalnya, kita tidak pergi ke sebuah museum, tapi kita membuat laporannya pergi ke museum. Itu berarti kan tidak sesuai dengan fakta. Ya, ditulis lengkap. Ya. Kedua, memasukkan unsur-unsur yang menyimpang, tidak masukkan unsur-unsur yang menyimpang. Susunan teksnya bersifat logis serta disajikan menarik dan memiliki kata yang jelas, ya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat laporan itu yang pertama apa nanti sini? Objeknya, apa yang kita amati ini? Tujuannya untuk apa melakukan pengamatan itu? Tempatnya dilakukannya di mana? Waktunya kapan? Hasilnya bagaimana? Kesimpulannya bagaimana? Ya, kita mau melakukan pengamatan. Apa sih yang kita mau amati? Tujuannya apa? Jangan tidak ada tujuan misalnya. Iseng aja Pak saya mau mengamati. Oh tidak, ya. Nah, di sini harus ada tujuan, tempatnya di mana, ya. Ini ada beberapa di sini, ya anak-anak ya. Nah, next. Nah, laporan pengamatan berkaitan dengan wawancara. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan narasumber. Di sini Pak Profesor ya. Percakapan yang dilakukan narasumber dan pewawancara mendapatkan informasi yang tepat dan benar dari narasumber yang terpercaya. Jika kita melakukan wawancara itu kita harus mencari narasumber. Narasumber itu orang yang memberikan sebuah informasi. Ya, jangan narasumbernya abal-abal atau yang istilah terkenal atau memberikan berita hoax. Ya, berita yang tidak benar. Nah, itu tidak bisa. Ya. Nah, berikut langkah-langkah melakukan wawancara. Di sini ada. Yang pertama adalah kita menentukan topik dulu nak. Wawancara itu topiknya apa? Ya, masalah yang berkaitan dengan wawancara. Menyusun daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan ini kita harus susun dulu. Jangan nanyanya asal-asalan, ya. Misalnya nanyanya tidak berkaitan dengan apa yang ingin dicari, ya. Menentukan narasumber. Ya, melakukan wawancara, mencatat pokok wawancara, menyusun laporan wawancara. Ya, itu yang di sini. Nah, next kita lihat selanjutnya. Membuat pamflet. Pamflet merupakan tulisan yang disertai dengan gambar atau tidak yang dicantumkan pada selembar kertas atau di satu permukaan pada kedua permukaan yang tidak dijilid atau dibukukan. Itu pamflet, ya. Nah, tujuan pembuatan pamflet apa nak? Promosi jelas. Digunakan untuk mempublikasikan ide politik, ilmu agama, memberitakan hal-hal penting, sosialisasi peraturan pemerintah dan promosi produk lain. Nah, itu pamflet ya. Nah, pamflet ada beberapa jenis di sini. Ada pamflet kegiatan, pendidikan, politik, pamflet niaga, ya. Nah, anak-anak materi kita sudah selesai. Nah, sekarang tugasnya anak-anak adalah silakan anak-anak membuka buku LKS tema 5 bahasa Indonesia, ya. Nah, di sini ada uji subtema 1 dan subtema 2 nak. Ya, bagian pilihan ganda saja, ya. Nah,
di LKS ya, anak kerjakan dulu LKS, kemudian nanti jawabannya disalin di link Google Form ya anak-anak ya. Nah, pesan Pak Satu yaitu selamat belajar, tetap semangat, dan salam sehat dari Pak Thomas untuk anak-anak dan sekeluarga. Ya, Pak Thomas mendoakan bahwa anak-anak selalu sehat bersama keluarga, selalu senantiasa dilindungi dan diberkati sama Tuhan ya, agar semua keadaan dalam keadaan baik-baik sehingga kita dapat belajar tatap muka di sekolah. Ya anak-anak ya, tetap semangat dan salam sehat.